Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh dengan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya kepada mereka dan keberkahannya. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak, adik-adik, dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Luqman ayat ke-22. Ini diulang lagi ya Pak ya, itu wa may yuslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Numat
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bareng, mari kita lihat apa yang telah kita bahas yang kemarin. Ya, jadi ada beberapa runtutan ya Pak ya. Ada runtutan peringatan kepada anak, kepada orang tua harus seperti apa, mengerjakan sholat, jangan berbuat syirik, dan diingatkan kembali semua perbuatan sekecil apapun dari kebaikan kita atau dari keburukan sekecil apapun akan kita perlihatkan, akan diperlihatkan oleh Allah. Dan lebih dari itu, ini yang kemarin kita bahas, diingatkan bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya, jadi kalau Allah mengkisahkan, menceritakan tentang kejadian langit dan bumi, itu biasanya berkaitan dengan keyakinan, karena yang namanya langit dan bumi itu adalah karya yang besar ya, karya yang besar. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah, maka harus menunjukkan turun rempuk apa di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, kalau ada makhluk ciptaan Allah mengaku sebagai Tuhan, terus dia nyumbang apa ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Nah, itu sebagai prestasi
Kalau dia itu menyumbangkan, ya bisalah dia bisa dinyatakan Tuhan. Tapi boro-boro dia itu menyumbang, kejadiannya aja kedahuluan makhluk yang lain. Bagaimana mungkin kejadian makhluk ya yang diciptakan oleh Allah mengaku Tuhan, padahal ciptaan-ciptaan yang lain sudah ada. Dan dinyatakan lagi, disempurnakan kenikmatan kita, yaitu zahiratan wa batinan. Jadi Allah itu memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, kepada para nabi secara keseluruhan, itu memberikan nikmat yang tidak hanya zahir tetapi juga batin. Maka dinyatakan zahiratan wa batinatan. Nah, perlu diingat, orang-orang yang mengingkari terhadap wahyu yang Allah turunkan itu semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tetap ada. Dan itu memang sudah ada perjanjian sebangsa iblis yang ingin menggoda para manusia. Dan dia pun sudah diizinkan oleh Allah, tapi Allah nyatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah itu Ghafur. Siapapun yang ingin bertobat, yang mau bertobat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan diingatkan, ini mungkin ini juga menunjukkan bahwa kita itu di dalam beragama itu disuruh adanya sifat toleran. Jadi sudah dinyatakan ada di antara mereka itu yang memperdebatkan tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan juga tanpa petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yang meneranginya. Nah, ini sudah diingatkan. Gak usahlah terhadap orang-orang non-Islam kita ikut-ikut mencampuri masalah akidah mereka, gak usah. Karena apa? Karena kalau kita itu memperdebat mereka, maka mereka akan mendebat kita tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa dasar kitab, membabi buta. Jadi sudah diingatkan, ya ini sudah ditanamkan bahwa di dalam masalah akidah kita sudah cukup untuk kita saja. Nggak usah kita itu mempermasalahkan akidah orang non-Islam. Ya, jadi kita tidak diperkenankan. Ya, nanti kalau dia itu dipermasalahkan, maka mereka akan menolak, akan memperdebat dengan debat kusir. Ya, debat kusir itu yang penting menang gitu. Jadi tidak ada ujungnya, tidak ada rujukannya. Ya, kalau orang mau berdebat itu mesti menunjukkan alasannya. Ya, kalau ada alasannya itu orang bisa mengikuti alurnya. Kalau tidak tahu dasarnya, maka tidak bisa untuk mengikuti alurnya. Ya, kayak sekarang ini lagi rame ini Pak ya, dukun ya Pak ya, dukun rame. Orang bisa melihat atau tidak bisa terhadap sebangsa jin gitu ya, itu rame ya Pak ya. Jadi yang sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, menurut saya pribadi, Allah itu memberikan sesuatu ada yang ekstrim, ada yang pada umumnya gitu. Kalau yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebenarnya juga seperti itu. Jadi kalau pada umumnya manusia itu tidak bisa melihat sebangsa jin. Nanti ada orang yang bisa melihat jin, ada yang melalui wirid-wirid gitu Pak ya. Ini jangan lalu, itu kan wiridnya dari ayat Al-Quran, itu kan ijazahnya dari kiai. Nah, kalau sudah pakai wirid-wirid, ini nggak benar Pak. Jadi memperolehnya itu dengan melalui usaha, itu tidak dibenarkan. Ya, jadi banyak Pak ya, ayat-ayat Al-Quran yang tulisannya dibalik-balik, itu jadikan sihir Pak. Jadikan sihir. Jadi ayat-ayat Al-Quran tetapi bisa dijadikan untuk black magic ya, black magic. Jadi bisa seperti itu.
Ya, jadi ada orang yang bisa melihat itu orang itu tanpa usaha, memang Allah berikan. Cuma kita sebagai manusia itu kadang-kadang gitu ya Pak ya, tidak tahu mana yang dia itu diberikan oleh Allah, mana yang dia usaha. Ini yang susah. Ya, kalau usaha itu berarti dia berguru. Kalau berguru jelas tidak ada rujukannya, itu tidak dibenarkan. Walaupun ngambilnya dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau dia itu memang dia itu benar-benar Allah berikan, itu lain. Ya, bukan karena usaha. Ya, tapi ini karena berkaitan dengan keyakinan, kita itu sangat susah untuk menyatakan benar atau salahnya. Nah, ini sudah jelas ya, kalau umpamanya ada orang melaksanakan suatu bentuk wirid terus didatangi oleh kiainya jin gitu ya. Nah, itu ya tanda tanya lah gitu ya, tanda tanya. Karena bagaimanapun juga Pak, yang namanya ilmu itu ada ujiannya Pak. Orang kaya ujiannya pelit ya Pak ya. Ujiannya pelit. Orang miskin ujiannya sabar. Orang berilmu ujiannya sombong. Ya, jadi kepengen lebih dihormati, lebih tahu, lebih banyak. Nah, itu juga menjadi ujian. Semua di dalam kehidupan ini penuh dengan ujian. Ya, penuh dengan ujian. Ya, harus hati-hati. Ada yang perlu kita ingatkan lagi Pak ya. Ini ayat yang jelas-jelas tegas ya Pak ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ya, jadi diingatkan. Ini kadang-kadang ada orang yang melaksanakan tradisi itu sangat susah diubah. Sangat susah untuk diubah. Mereka ketika diingatkan ini tidak ada sumbernya, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis, mereka akan menjawab bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menyatakan aku mengikuti yang seperti ini dasarnya adalah bapak-bapakku, nenek moyangku, ya, buyut-buyutku. Nah, ini yang repot. Ya, kalau Al-Quran makanya tadi saya sampaikan, kalau kita itu mempermasalahkan sesuatu ada rujukannya. Jangan kita itu dasarnya adalah nenek moyangku gitu ya. Itu tidak dibenarkan. Ya, kayak munculnya istilah perdukunan yang sebenarnya sudah dari dulu sudah ada ya Pak ya. Jelas-jelas kita sebagai seorang muslim itu datang ke dukun aja nggak boleh. Sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Datang aja nggak boleh Pak. Ya, jadi kalau kita datang ke dukun, nah tadi saya sampaikan kalau dalam Al-Quran itu dukun itu jangan dipukul rata juga ya Pak ya. Dukun jangan dipukul rata. Karena kalau dukun itu kan dari akar katanya duduk tekun. Duduk tekun. Ya kan banyak ya. Orang mau jadi dukun bersemedi, duduk tekun gitu kan. Orang ketika mau menolong orang mau lahiran, duduk gitu kan ya. Iya kan, paraji itu kan duduk di depannya gitu kan. Nah itu duduk juga, duduk tekun, nunggu bagaimana sampai dia itu lahir gitu. Nah itu duduk tekun. Nah itu dari akar katanya itu seperti itu. Ya jadi macam-macam. Nah kalau yang dimaksud oleh Al-Quran, dukun-dukun yang dimaksud adalah tukang sihir, tukang tenung, tukang yang ngirimin paku dalam perut gitu ya. Nah itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud ada dukun-dukun yang seperti itu. Ya, jadi kita diingatkan kalau kita itu melaksanakan ajaran agama, memang kalau kita lihat ada tingkatan-tingkatannya ya Pak ya. Ada ngikutin aja, asalnya boleh Pak. Jadi kayak kemarin saya sampaikan ada seorang perempuan yang masuk lebih awal Islamnya, terus ada lagi sahabat Rasul, dia datangnya Islamnya itu belakangan. Terus dia itu mau sholat,
tapi nggak bisa. Istrinya sudah ambil wudhu, dia bergegas dari jarak jauh, dia melaksanakan sholat seperti yang digerakkan istrinya. Ini bukan tidak bisa dijadikan, oh dulu ada sahabat Rasul yang makmum kepada istrinya, nggak bisa. Karena tidak tahunya, maka dia pun melaksanakan sholat seperti yang dilakukan istrinya. Jadi kalau di kita itu istilahnya roboh-roboh pisang ya Pak ya, roboh-roboh pisang. Jadi udahlah sholat ikut dulu lah, yang seperti itu di awal-awal boleh. Jadi orang beragama ketika awal ikut-ikutan boleh, tapi nggak boleh terus-terusan. Kalau ikut-ikutan terus-terusan nanti dibodohin orang, ya. Kedukun bilangnya ke orang pinter ya Pak ya, karena dibodohin. Nah ini, ya jadi ya makanya kita ta'allum, belajar. Makanya kan disuruh belajar itu dari ayunan sampai liang lahat, ya, sampai kuburan. Nggak boleh kita itu berdiam diri. Ya, kita disuruh untuk belajar terus-terusan. Ya, kita teruskan. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Wa may yuslim, waman dan siapa orang Muslim yang berserah diri, berpasrah wajhahu terhadap dirinya, ilallah kepada Allah, wa huwa muhsinun maka dia itu adalah orang yang berbuat baik, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa sungguh dia itu telah berpegang teguh terhadap tali yang kuat, wa ilallahi aqibatul umur dan segalanya itu segala urusan itu dikembalikan kepada Allah. Nah ini ada kata-kata ihsan ya Pak ya. Ini kalau kita ulang-ulang, keberagamaan kita itu ada Islam ya Pak ya, ada mukmin, ada ihsan. Islam itu kelihatan dalam rukun Islam, itu kelihatan orang Islam sholat, orang Islam zakat, orang Islam melaksanakan ibadah saum, orang Islam melaksanakan ibadah haji. Nah itu kelihatan semua. Nanti ada lagi yang mukmin. Mukmin itu dimensinya dimensi batin, nggak kelihatan Pak. Iman kepada adanya Allah, iman kepada adanya malaikat, iman kepada adanya kitab, iman kepada adanya Rasul, iman kepada ada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu nggak kelihatan. Itu dimensinya dimensi batin. Ya jadi urusannya itu urusan keyakinan, benar-benar keyakinan. Cuma kita hanya bisa mengetahui gejala-gejalanya saja, indikasi-indikasinya, sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu beriman. Ya, jadi ini ada Islam, ada iman. Yang dimaksud di sini muhsin. Kalau muhsin itu orang yang berbuat baik. Kalau arti bahasanya dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun. Jadi ini akar katanya ya Pak ya. Kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya kalau sulasi itu 3 huruf yang aslinya, sulasi mujarrad yang tidak ada tambahannya itu hasuna, baik. Nah ditambah alif ya, ditambah hamzah sebelum fafiil menjadi ahsana, sehingga sama dengan anfaqo. Anfaqo itu kan memberikan. Jadi ada nafaqoh, ada infak. Sama dengan ada hasuna itu menjadi husnan, kalau ahsana menjadi ihsan. Anfaqo menjadi infak, beda. Kalau nafaqoh itu untuk keluarga. Kalau infak itu ada objeknya yang lain. Nyebrang dari keluarga. Begitu juga berbuat baik itu hanya untuk diri sendiri ada untuk orang lain. Kalau yang dimaksud di sini yaitu muhsin
Makanya diartikan ka'annaka anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini arti asalnya ya Pak ya. Dalam istilahnya kata ihsan yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat, seolah-olah. Namun disadari bahwa manusia tidak ada yang bisa melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa sungguhnya dia Allah itu mengetahui kalian. Nah, ini arti akar kata secara istilahnya itu. Nah, sekarang kita lihat arti secara bagaimana penerapannya. Penerapannya itu seperti apa sih? Ini sebenarnya penerapannya itu banyak kisah-kisah yang ditujukan oleh para sahabat. Ada beberapa pernyataan ihsan yang dicontohkan oleh para sahabat. Contoh Umar. Umar itu ketika melihat ada seorang anak penggembala domba, dia itu disuruh oleh tuannya. Ketika Umar itu mempertanyakan kepada anak tersebut, "Hai fulan, bolehkah aku mengambil dombamu ini yang banyak?" Terus kata si anak remaja, anak yang lagi menjaga domba itu, dia bilang, "Ini bukan milik saya tuan, ini milik dari tuanku. Kan tuanmu nggak lihat dan ini sebanyak ini tidak mungkin akan terkontrol." Kira-kira seperti itu. Terus si anak muda itu menjawab, "Allah di mana tuan?" Nah ini, jadi dia itu menyatakan Allah itu selalu memantauku. Nah ini kata ihsan. Jadi penerapannya seperti itu. Nah disitulah Umar itu sampai geleng-geleng kepala. Oh ini benar-benar orang yang berbuat ihsan. Seorang anak muda yang bisa menerapkan kata-kata ihsan. Itu seperti itu. Nanti ada lagi Pak, contoh yang populer. Yaitu ini mungkin sering saya sampaikan kepada jamaah. Yaitu sahabat Nabi yang namanya Ukasyah. Ya, namanya Ukasyah. Ukasyah itu dulunya preman Pak. Preman. Terus dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia pun ikut perang di dalam peperangan Uhud. Nah, ketika di dalam peperangan Uhud, ya, dia pun sampai kena pecutnya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu mengayunkan pecutnya, dia ada di belakang dan kena. Suatu ketika Rasul itu sudah merasakan sakit, sudah menjelang akan dipanggil oleh Allah. Ini sebagai contoh ya Pak ya, sebagai contoh Rasul itu luar biasa. Ketika beliau itu akan dipanggil oleh Allah, sudah sakit, maka dikumpulkanlah para sahabat. Jadi dikumpulkanlah para sahabat, maka dia pun mempertanyakan bahwa kalau orang itu akan meninggal, urusan dunianya itu harus diselesaikan. Dia bilang, kalau wahyu sudah saya sampaikan kepada kalian, benarkah itu? Benar ya Rasul. Yang akhirnya yaitu kalau urusan aku dengan kalian, barangkali ada di antara kalian yang belum ada sangkut pautnya, yang belum tertunaikan, sekarang ditunaikan. Barangkali ada masalah hutang piutang, seperti itu. Kata para sahabat, tidak ada ya Rasul. Sudah diam lagi, adakah yang lain selain hutang piutang? Barangkali permasalahan-permasalahan yang lain. Ukasyah berdiri, "Saya ya Rasul." Terkejut para sahabat. Dan ungkapannya enggak kira-kira. "Aku ingin membalas engkau ya Rasul kalau ini termasuk urusan duniawi." "Apa ya Ukasyah?" "Aku pernah dipukul engkau ya Rasul. Aku akan membalas engkau ya Rasul sekarang juga." Begitu kira-kira. Nah, disinilah para sahabat merinding, Pak. Ini orang enggak tahu diri. Sahabat menyatakan bahwa Rasul dalam keadaan sakit, tega-teganya membalas karena dia pernah dipukul oleh Rasul. Dan
Rasul pun menanyakan, apa itu urusan kamu dengan saya? Aku pernah dipukul engkau ya Rasul dengan pecutmu. Terus kata dia, apakah dengan cukup yang pemukul yang ada di sini? Tidak ya Rasul, pemukulmu masih ada di rumah. Maka Bilal pun disuruh, Bilal ambilkan pemukul saya yang ada di rumah. Dan di sana ada Fatimah yang menunggunya. Hai Fatimah, saya disuruh untuk mengambil pecut yang ketika itu untuk di perang Uhud. Diambillah dia. Ketika diambil, ada apa? Ini Ukasha akan membalas karena dia pernah dipukul pakai pecut ini. Tega-teganya si Ukasha akan memukul Rasul yang dalam keadaan sakit. Maka dia pun datang, Bilal itu membawa pemukul tersebut. Ketika membawa pemukul, dipegang, ini pemukulmu. Terus berdirilah Abu Bakar. Hai Ukasha, pukullah aku, karena aku adalah orang yang pertama membela Rasul. Kata Nabi, tidak ya Abu Bakar, itu adalah urusanku dengan Ukasha. Terus Umar pun berdiri, ya Rasul, gantikanlah aku, karena akulah yang bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Maka Rasul bilang, jangan, ini adalah urusanku dengan Ukasha. Begitu juga Ali berdiri, hai Rasul, ya Rasul, aku ini adalah ponakanmu, aku ini adalah darah dagingmu yang sama, maka gantilah aku sebagai penggantimu ya Rasul. Seperti itu. Rasul pun bilang, tidak, ini adalah urusanku dengan Ukasha. Nah, disinilah ketika itu juga Hasan dan Husain berdiri. Ya Rasul, aku ini adalah cucumu dan engkau mencintai aku. Dan kalau engkau itu sakit, aku juga sakit. Oleh karena itu, cukuplah aku sebagai pengganti dan engkau akan puas Ukasha. Kira-kira seperti itu. Kata Rasul pun bilang, tidak cucuku, itu adalah urusanku. Karena seperti itu, Rasul berada di atas, maka Rasul pun disuruh turun. Sudah ya Rasul, ini ada urusan saya denganmu ya Rasul. Tolong Rasul, jangan di atas panggung, turunlah. Ketika itu Rasul dalam keadaan sakit dipapah oleh sahabatnya. Dipapah turun. Nah, ketika itulah turun di bawah. Ketika berada di bawah, maka dia pun menyatakan, ya Rasul, ketika itu bajuku itu terbuka. Oleh karena itu bajumu juga dibuka. Ini para sahabat itu gemes semua Pak, geram semua, marah semua, matanya merah semua. Ketika itu siap, silahkan Ukasha, saya sudah siap untuk menerima apa balasanmu itu. Ketika itu juga Rasul si Ukasha itu langsung dilemparkan pecutnya dan dia memeluk Rasul. Dia nyatakan, tidak ada seorang pun yang tega untuk memukulmu ya Rasul. Aku cinta kepadamu ya Rasul. Dan dia peluk erat-erat sampai dia itu melihat bukti kenabiannya yang berada di walikat Rasulullah. Nah ini, jadi inilah seorang yang berbuat ihsan. Jadi dia walaupun dia itu disakiti, walaupun dia merasa tersakiti, tetapi dia tetap terhadap Rasul adalah utusan Allah. Rasul adalah orang yang diagungkan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Ya, jadi sudah jelas dia itu tahu bahwa inilah yang pantas untuk diagungkan. Yang inilah yang pantas untuk dihormati. Inilah Rasul. Makanya inilah yang disebut dengan ihsan. Mau berbuat baik ya, dasarnya itu karena dipantau oleh Allah. Ini kalau penguasa itu tertanam dengan keihsanannya, mungkin tidak akan berbuat semena-mena ya Pak ya. Kalau penguasa mempunyai sifat ihsan, dia tidak akan cepat berbuat menyusahkan rakyatnya, itu tidak mungkin akan berbuat kesusahan, apalagi sampai membunuh ya Pak ya. Itu suatu hal yang mustahil kalau dia itu mempunyai ihsan terhadap rakyatnya.
Ya inilah contoh dari orang yang berbuat ihsan itu seperti itu adanya. Maka dia pun memegang teguh kekuatan tali yang Allah berikan. Dan dia yakin bahwa segala urusan itu akan kembali kepada Allah. Diingatkan kembali ini Rasulullah. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Wa man kafara, dan siapa yang mengingkari, fala yahzunka kufruh, jangan menjadikan engkau sedih kekufurannya, kekufuran mereka, kekufuran dia. Ilaina marji'uhum, kepadakulah mereka itu akan kembali. Fanunabbi'uhum bima amilu, dan aku akan kisahkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Innallaha alimun bidzatis sudur, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan dialah zat yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati, apa-apa yang di dalam di hati kita. Ya, ini Rasul itu ya sebagai Rasul itu kan ada beberapa perumpamaan ya Pak ya. Kayak di dalam surah Kahfi itu dinyatakan Qul innama ana basyarun gitu kan ya Pak ya. Katakanlah bahwa aku ini basyar. Basyar itu artinya saya juga sama seperti kalian. Ada makan, ada minum, ada tidur gitu dan seterusnya. Itu basyar. Oleh karena itu Rasul itu pun ketika berdakwah itu ada kegundahannya. Ada kegundahannya itu ada. Nah, ketika ada kegundahannya maka dinyatakan oleh Allah, "Hai Rasul, gak usahlah engkau memikirkan mereka yang mengingkarimu, mereka yang tidak mau dakwahmu, gak usah." Kira-kira seperti itu. Ini kalau Rasul aja diingatkan seperti ini, umatnya apalagi gitu kan ya, nggak usah. Makanya di sana itu ada garis-garisnya. Ketika berdakwah, ya janganlah menganggap dirinya yang paling benar gitu. Ya jadi ya sekedar ini kewajiban untuk menyampaikan. Ya kalau orang-orang yang sombong itu kan karena merasa benar ya Pak ya. Merasa benar dirinya sendiri. Maka dia sombong. Nah ini yang menjadikan dia itu sombong itu ya ada beberapa hal yang seperti itu. Rasul pun sudah diingatkan, nggak usah engkau ini menjadikan engkau sedih dengan kekufuran mereka. Sudah diingatkan, semuanya itu akan dikembalikan dan akan diberitakan kepada mereka dari apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Numatti'uhum qalilan summa natarruhum ila adzabin ghalidh. Diingatkan lagi, numatti'uhum qalilan, aku berikan kepada mereka nikmat itu sedikit. Summa natarruhum ila adzabin ghalidh, kemudian aku jeburkan, aku paksakan mereka pada siksaan yang keras. Nah ini, jadi sudahlah Rasul, gak usah engkau ini marah-marah, gak usah engkau sedih, gak usah engkau gundah gulana, udah itu urusanku gitu. Makanya banyak beberapa pernyataan, engkau hanya sebagai utusan, engkau hanya sebagai penyampai, engkau hanya sekedar untuk menyampaikan wahyu yang aku berikan kepadamu sebagai kewajiban. Nah ini, makanya masalah hidayah itu adalah milik Allah. Perlu diketahui ya Pak ya, hidayah yang tertinggi Pak bagi kita adalah istiqomah Pak. Istiqomah. Ya kayak karomah, maunah itu juga termasuk hidayah Pak. Kayak Allah berikan kepada seseorang, orang yang taat kepada kedua orang tuanya, dia bisa menggapai apa itu? Menggapai kelapa yang pada waktu hujan rintik-rintik yang orang tuanya meminta, itu kecil Pak. Yang diberikan bisa seperti itu kecil. Hidayah yang paling tinggi adalah istiqomah. Dan yakinlah bahwa di dalam istiqomah itulah akan terdapat kenikmatan yang luar biasa. Istiqomah itu kan artinya meminta tegak lurus Pak.
meminta tegak lurus. Jadi kalau orang itu bisa berbuat muhsin itu sebenarnya ada dua bentuk, Pak. Yang pertama muraqabah. Muraqabah itu dia berusaha untuk dekat kepada Allah. Makanya kalau di dalam muhsin, di dalam ihsan itu ada ihsan jasadi, badani. Maka badani inilah yang kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasul. Mau melaksanakan sholat. Sholat tidak hanya sekedar sholat, tapi sempurna sholatnya. Sempurna sholatnya dari bacaannya benar. Dari apa yang dicontohkan oleh Rasul persis. Tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Jadi kalau dalam ibadah proporsional aja ya Pak ya. Kalau dalam ibadah proporsional saja. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Itu dalam ibadah. Ya Rasul memberikan contoh yang terlihat, itulah yang disuruh dilakukan oleh umatnya. Proporsional saja, nggak usah ditambah dan nggak usah dikurangi. Jadi disuruh berjamaah, terus istiqomah. Nggak usah kita itu mengikuti pendengaran-pendengaran yang mengajak penyimpangan. Itu istiqomah. Baik itu jadi imam, baik itu jadi makmum, tetap istiqomah. Belajar, ta'alum. Ta'alum merupakan pahala yang luar biasa. Jangan pedot, jangan putus. Teruskan, istiqomah, terus. Walaupun seminggu sekali. Yakin, kalau orang itu istiqomah, walaupun dia itu ada di mana-mana, pas hari Minggu ingat. Musola At-Taubah, Masjid Taubah, Masjid At-Taubah akan seperti itu. Walaupun dia ada di mana-mana, teringat terus Masjid At-Taubah, Masjid At-Taubah. Setidaknya kita itu sudah digantungkan hati kita pada masjid. Istiqomah itu penting. Silahkan yang mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu kan dari lafaz qoma. Qoma itu artinya berdiri. Kemasukan lafaz, kemasukan huruf alif, sin dan ta mempunyai faidah lit-tolab. Lit-tolab itu artinya untuk meminta. Sama dengan nasta'inu, awalnya dari aunun, di sana tambahan alif, sin dan ta, meminta pertolongan, meminta kita itu tegak. Nah disinilah muraqabah. Jasad kita itu diantarkan. Nanti ada lagi musyahadah, kesaksian. Kesaksian itu yang berkaitan dengan hati. Ya, yang berkaitan dengan hati. Makanya tadi kalau dia itu dicontohkan, padahal dia tahu bahwa yang meminta dia itu adalah khalifah yang berkuasa, yang mempunyai pressure yang tinggi, tetap dia itu menyatakan ainallah, di mana Allah. Nah ini musyahadah, di manakah Allah? Karena dia merasa dipantau oleh Allah. Inilah ihsan yang terpatri di dalam hatinya dan dia bisa dilaksanakan. Ya entah dia itu sebagai pegawai dimanapun dia berada, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai petani, sebagai karyawan di perkantoran, ihsan ditanamkan. Maka dia hatinya akan tergantung kepada Allah. Nah ini. Makanya dinyatakan numati'uhum qalilan summan natarruhum ila adzabin ghalib. Untuk mereka yang mengingkari terhadap dakwah Rasul, maka dinyatakan saya berikan nikmat dia sedikit. Walaupun kelihatan di dunia ini dia itu melimpah ruah dengan kekayaan yang ada, rumah di mana-mana, duit berdolar-dolar, duit berjuta-juta, bermiliar-miliar, itu kecil, Pak. Itu kecil. Karena apa? Kalau dunia itu mati udah nggak ada lagi. Kenikmatan yang sifatnya duniawi itu nggak ada lagi. Udah putus. Ketika mati sudah. Kita hanya diberikan pakaian yang diberikan oleh yang hidup. Nah ini saya ketawa karena gini Pak. Ada itu. Kalau jadi orang agama ini maka keren ketika mati pakai baju seragam. Ada yang seperti itu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim kan kafan ya Pak ya. Kain kafan hanya itu.
Ya kalau orang yang agama lain kan ada Pak, pakainya baju jas, jadi pakai sepatunya pakai, dasinya pakai. Makanya jadilah agama A, keren matinya. Nggak ada apa-apanya itu, hancur nanti. Tapi keimanan Pak, masalah keimanan itu tidak putus sampai mati. Ketika kita mati, di sana keimananlah yang berjalan, yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang menyelamatkan kita, yaitu Islam, iman, ihsan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, jadi inilah yang harus kita ingatkan. Jadi orang-orang yang mengingkari terhadap dakwah Rasul, aku berikan nikmat, tapi hanya sedikit. Summa naqtaruhum ila adzabin ghalib, maka dia akan saya paksakan pada siksaan yang keras. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Wala in sa'altahum, andaikan engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawat, siapa yang menciptakan langit, wal arda dan bumi, la yaqulunna Allah, sungguh mereka akan berkata Allah. Qulil hamdulillah, segala puji baginya. Bal aksaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan di antara mereka itu tidak mengetahui. Ya, jadi orang-orang yang musyrik, orang yang mengingkari dari adanya Allah, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya, maka dia akan menyatakan, ya walaupun dia tidak sampai kepada nama Allah. Nama Allah itu kan yang dikenalkan oleh agama, oleh wahyu. Maka dia akan menyatakan sang pencipta. Ya, tidak sampai kepada kata Allah, tapi dia yakin ada yang menciptakan. Yang dimaksud yaitu Allah. Ada yang menciptakan. Ya kan, kita beruntung ya Pak ya. Makanya inilah kasih sayang Allah terhadap kita, diberikan wahyulah Nabi Muhammad. Maka kita kenal Allah. Kenal siapa yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya ini. Lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Lillah, bagi Allah, ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wal ard dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid, bahwa sungguhnya Allah itu kaya dan terpuji, maha terpuji. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, kalaulah apa-apa yang ada di atas bumi, min sajaratin, yaitu dari pepohonan aklamun dijadikan pena, wal bahru yamudduhu, dan air yang ada di lautan itu dipanjangkan, mimba'di sab'atu abhurin, sesudahnya itu jadikan ada tujuh lautan, mana fidat kalimatullah, maka tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, bahwa sungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini maksudnya begini Pak. Jadi andaikan pepohonan yang ada di atas bumi ini dijadikan pena, dan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, kekuasaan Allah, itu tidak mungkin itu akan habis kenikmatan Allah, walaupun didatangkan lagi 7 lautan. Nah, ini dalam surah Al-Kahfi juga ada ya Pak ya. Di sana dinyatakan kullau kanal bahru midadal li kalimatillah lanafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya, jadi kalau di surat Al-Kahfi, walaupun didatangkan sepadan lagi, ini yang 7 kali dari lautan didatangkan, tidak akan habis nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nanti dalam surah Ar-Rahman jelas ya Pak ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah ini ya, jadi mana nikmat Allah, mana yang akan kamu dustakan. Nah ini jadi bukti bahwa kekuasaan Allah diberikan kepada kita, dan suruh dibuktikan lebih dari itu. Nikmat-nikmat Allah disuruh dituangkan dalam bentuk tulisan, itu tidak akan habis.
Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Tidaklah aku ciptakan dan tidaklah aku utus illa ka nafsin wahidah, kecuali seperti satu jiwa. Innallaha sami'un basir, bahwa sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya begini, Pak. Jadi Allah itu mengutus para utusan itu tidak ada yang beda. Semuanya sama. Jadi Allah itu memberikan utusan itu sama aja. Kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad tidak ada yang beda. Makanya kalau orang perbandingan agama itu bilangnya agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi istilahnya agama tauhid, agama yang mengesakan. Tapi kita sebagai seorang muslim yakin bahwa agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad yaitu Islam. Kita bisa buktikan agama-agama yang sebelumnya itu sandarannya tidak ada namanya, Pak. Nggak ada namanya. Nama aslinya hapus. Ada yang disandarkan kepada bangsa Yahudi. Ada yang disandarkan kepada daerah Nazaret, Nasrani. Ya kan? Nanti ada lagi yaitu dengan tanda simbol-simbol kres, itu kan, Pak ya. Nah itu nama aslinya kehilangan. Jadi di sanalah sesungguhnya namanya itu adalah Islam. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.